Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aisyah Dian Sanistia Putri dengan NPM 253300001. Jadi di sini saya akan membahas tentang aljabar. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama untuk menulis dan membaca bentuk aljabar dengan benar. Yang kedua untuk menyederhanakan bentuk aljabar dengan langkah yang tepat. Yang ketiga untuk menyelesaikan soal atau masalah sederhana menggunakan aljabar. Yang keempat untuk melatih cara berpikir logis dan teratur. Mari kita mulai. Sebelumnya, kita harus mengenal simbol-simbol. Yang seperti ini itu kurang dari, yang seperti ini itu lebih dari, yang seperti ini itu kurang dari sama dengan, yang seperti ini itu adalah lebih dari sama dengan. Kenapa sih yang seperti ini itu berbeda dengan yang seperti ini? Kenapa? Dikarenakan, nih, ini itu ada garis di bawahnya. Garis ini sebagai simbol sama dengan. Kalau ini, itu kan bawahnya kosong tuh, nggak ada garis. Makanya seperti ini, itu tandanya kurang dari. Kalau seperti ini, itu kurang dari sama dengan. Kalau seperti ini hanya kurang dari saja. Tuh, lanjut. Ya, ternyata aljabar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada variabel, yang kedua itu ada konstanta. Variabel itu bentuknya ada A, B, C, dan kawan-kawan. Konstanta itu bentuknya nomor. Kayak 1, 2, 3, 4, dan kawan-kawan. Nih, for example. Ya, 2X. 2X ditambah 2X ditambah Y atau 2X ditambah 1Y. Kenapa sih di sini ada konstantanya, tapi di sini nggak ada? Nih, tapi di sini nggak ada. Kenapa? Jadi, jika variabel, misal ini ada Y, yang dia itu konstantanya cuma satu, itu satunya ini ya, itu nggak perlu ditulis. Jadi, cuman Y-nya aja yang ditulis. Nih, Y-nya aja yang ditulis, begitu. Terus, kalau ada seperti ini, konstanta ditambah dengan konstanta. Variabel ditambah dengan variabel. 2 ditambah 1, nih kan ini 1 nih. 2 ditambah 1 berapa? 3. X ditambah Y sama dengan X, Y. Gitu. Oke, sekarang lanjut. Nih, aljabar. Yang pertama ada perkalian konstanta. Nih, lihat. Di sini ada mana nih? Di sini ada, for example nih, ada K buka kurung AX. Jadi gimana sih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, konstantanya ini dikali dengan variabelnya. Variabel mana? Yang A. Jadi ini dikali
tuh dikali ya. Jadi hasilnya akan menjadi seperti ini. K kali A ya KA. KA X gitu. Sekarang lanjut ke kuadrat jumlah. Nih, kuadrat jumlah. For example, ada buka kurung X ditambah A. Tutup kurung ada kuadratnya. Jika kuadratnya di luar kurung, maka X sama A itu berarti sama-sama mempunyai kuadrat 2. Jika dipecah akan menjadi seperti ini. Nah, jadi eh, kalau seperti ini kita kalikan X dengan X. Jadi X kuadrat. Terus habis itu ada X kali dengan A. Terus ada A dengan X. Ini kan X kali dengan A berarti X A, ya kan? Ini, yang ini tadi, berarti kan ditambah A, X, juga X, dan sama A. Ini kan sama variabelnya. Maka ini bisa dijumlah langsung, ya. Menjadi 2AX. Ini kan konstantanya sama aja dengan 1. 1XA ditambah dengan 1XA. Ini bisa dibalik nih. Gitu. Terus habis itu, kalau udah, sekarang berarti tinggal A dikali dengan A. Menjadi A kuadrat. Gitu. Sekarang lanjut ke kuadrat selisih. Sama. Ini sama kayak ini. Ya. Sama. Tapi, ada tapinya nih. Yang namanya selisih itu pasti pengurangan. Yang namanya jumlah itu pasti perjumlahan. Begitu. Sama nih. Jadi X kali X tuh X kuadrat nih. Terus habis itu ada X dikali dengan A sama A dikali dengan X. Berapa? 2AX. Terus habis itu di sini ada lagi nih. A dikali dengan A. Jadi A kuadrat. Nah, pertanyaannya sekarang, nih, kok di sini bisa sih tambah tandanya sedangkan di sini itu negatif. Di sini juga negatif. Kok bisa? Kenapa? Karena kita pecah dulu nih. Min A dikali dengan min A. Min dikali min itu maka hasilnya apa? Positif. Tuh ya. Ini perlu diingat. Gitu. Sini paham? Paham. Sekarang kita lanjut ke pembagian. Ini ada 12X pangkat 3 dibagi dengan 4X nih. Kalau dipecah menjadi seperti ini. 12X pangkat sebentar ya. Nih. 12X 3 dibagi 4X. Nah, kan seperti ini kan? Nah, ingat.
4x ini itu sama aja dengan pangkat 1, gitu. 4x ini sama dengan pangkatnya 1, ya. Jadi gimana sih biar dia itu pembagian langsung dijadiin 1 gitu. Nih, ini kan variabelnya ada X, ini juga ada X. Sama kan? Sama. Berarti kalau sama dijadiin 1 aja. Sama-sama punya pangkat, ya. Nah, pangkatnya ini dipindahin ruas ke sini. Yang tadinya positif, kalau dipindahin ruas menjadi negatif. Berarti kita pindahin ruas jadi -1. Berarti 3 dikurang 1. Ini berarti langsung dijadiin 1 nih X-nya. Jadi tinggal apa? Tinggal 12 dibagi 4 nih. Jadinya seperti ini nih. 12 dibagi 4 dikali X-nya tadi ini dijadiin 1 sama ini. Terus pangkatnya nih. 3 dikurang 1. Maka hasilnya 3x pangkat 2. Oke. Sekarang pangkat pangkat suku tunggal. Nih, 5a kuadrat tidak sama dengan nih, ini perlu kita garis bawahi. Tuh, ya. Ini tidak sama dengan yang ini. Kenapa bisa begitu? Ini pangkatnya, pangkat ini hanya milik A. Kalau pangkatnya ini itu milik semua. Kenapa sih bisa milik semua? Kok ini cuma A? Karena di sini pangkatnya itu di luar kurung. Makanya di dalam kurung berarti sama-sama punya pangkat. Kalau ketemu seperti ini, maka dipecah. Jadi 5. Ini kan hasilnya pangkat 1 semua nih mereka. Nah, 5 berarti satunya dikali dengan 2. Berapa? Jadi 5 kuadrat. A pangkat 1 dikali dengan 2. Jadi A kuadrat. Gitu. Berapa sih 5 kuadrat? Di 5 kali 5. Berapa sih? 25. Dikali dengan A kuadrat. Tuh, sama kan? Ini 5a kuadrat, kalau ini 25a kuadrat. Oke, sekarang lanjut. Ada perpangkatan suku kompleks nih. Pangkat, pangkat, pangkat. Tuh, ya kan? Jika ketemu seperti ini, maka yang di dalam kurung sini semuanya dipangkatkan. Dikali dengan pangkat ini kan 2, berarti kan sama aja 2 pangkat 1. Ya kan? Berarti 2 pangkat 1 dikali pangkat 2, A pangkat 3 dikali dengan pangkat 2, B pangkat 2 dikali dengan 2. Nih, jadinya seperti ini. Jika dipecah, tuh. 2 pangkat 2 berapa sih? Berarti 2 kali 2. Berapa? 4. Pangkat 3 dikali 2 nih. Pangkat 3 dikali dengan 2. Berapa? 6. Nih. Setelah itu 2 dikali dengan 2. Berapa? 4. Berarti hasilnya 4 kali A pangkat 6 dikali B pangkat 4. Seperti itu. Sekarang, mari kita lanjut pertidaksamaan linear satu variabel. Nih, perlu dicatat. Tanda pertidaksamaan akan berubah jika dikali sama dibagi. Nih ya. Jika dikali atau dibagi bilangan negatif.
Nih, berarti yang tadinya seperti ini tadi apa? Kalau seperti tandanya, berarti kurang menjadi lebih. Nih, ini kalau dikali dengan negatif, berarti hasilnya akan menjadi ini. Begitu ya. Dan sebaliknya. Ini sebaliknya. Jadi kalau ini nih dikali dengan negatif, maka hasilnya akan seperti ini. Begitu juga yang ini. Ya, sama. Yang tandanya tadinya seperti ini akan menjadi seperti ini ketika dikali dengan negatif. Begitu juga sebaliknya. Yang tandanya tadinya seperti ini akan menjadi seperti ini ketika dikali dengan negatif. Nih, contoh soal. Ada 3X, ada 3X ditambah 5. Sama dengan 5X ditambah 9. Maka kalau bertemu dengan seperti ini, yang harus kita lakukan pertama kali adalah menyamakan variabel. Ingat tadi variabel itu apa? A, B, dan seterusnya. Berarti di sini yang variabel yang mana? Yang X. Yang di sebelah sini yang variabel yang mana? Yang X. Maka variabel yang ini dipindahin, samain di sini ya. Pindahin. Yang tadinya positif ketika pindah ruas menjadi negatif. Maka seperti ini ya. Jadi ini kan dia nggak punya variabel. Maka dipindahin ke kanan. Yang tadinya positif ya, dipindahin ruas menjadi negatif. Maka 19 turun, dikurang 5 yang tadi ini. Nah, jadi hasilnya 3X dikurang 5X. Berapa? Min 2. 19 dikurang 5. Berapa? 14. Ya, ini perlu dicatat penting ini. Ini, kalau seperti ini, maka itu min 2 dikali, ya, ini dikali dengan X. Maka akan seperti itu ya. Kalau ketemunya seperti ini. Ingat, maka perkalian kalau dipindahin ruas, maka akan menjadi pembagian. Berarti yang tadinya min 2X, kalau dipindahin menjadi blank blank blank, dibagi sama min 2. Jadi tadi hasil yang tadi 19 dikurang 5, berapa? 14. 14 ditulis, dibagi dengan min 2 yang tadi. Maka nilai X-nya adalah min 7. Nah, jika ketemu soal yang seperti ini, kan tadi kita sudah mencari nilai X. Nih nilai X-nya. Maka ini dimasukkan saja. Menjadi, nih kan, min 7 ditambah dengan 9. Berapa? 2. Begitu. Nih, contoh soal lagi. 8X dikurang 5Y sama dengan 6. 2X ditambah Y sama dengan 6. Yang pertama kali akan kita lakukan adalah pengeliminasian. Apa sih yang mau kita eliminasi pertama kali? Apakah X? Apakah Y? Ya, yang pertama kali kita eliminasi adalah X. Gimana sih cara mengeliminasikannya? Cara mengeliminasikannya dengan cara menyamakan konstanta. Ini kan ada 8, ada 2. Berarti berapa kali berapa? Biar yang atas ini sama yang bawah. Berapa? 8 dikali dengan 2.
2 kali dengan 8. Sama-sama 16 toh. Berarti bisa. Nah, yang dikali itu bukan cuman ini, tapi satu baris. Berarti 8 dikali dengan 2, 5 dikali dengan 2, 6 dikali dengan 2. Ini 2 kali 8. Ingat, ini tadi nilainya berapa? Ayo. Berarti nilainya 1. Jadi 1 dikali dengan 8, 6 dikali dengan 8. Berapa sih? Berarti hasilnya 16x dikurang 10y sama dengan 12. Jadi yang ini hasilnya 16 dikurang 10y sama dengan 12. Yang ini hasilnya 16x ditambah 8y sama dengan 48. Maka ini sama aja pengurangan ya. Ini sama ini tinggal dicoret. Karena sama, jadi min 10y dikurang dengan 8. Berapa? Min 10 dikurang 8. Min 18y. 12 dikurang 46. Berapa? Min 36. Y-nya ditulis. Ini dipindahin ruas. Nih, pindahin ruas. Yang tadinya perkalian dipindahin ruas akan menjadi pembagian. Jadi min 36 yang tulis dibagi dengan min 18. Berarti nilainya berapa? 2. Sekarang kalau udah selesai eliminasi, maka sekarang selanjutnya adalah disubstitusikan. Dengan cara, nih kita cari salah satu dari ini. Yang mana mau kita cari? Kalau aku, itu yang ini aja. Jadi aku pilih yang pertama. Jadi dimasukin 16x dikurang 10y sama dengan 12. Sama kan? Jadi 16-nya tulis dikurang 10. Kan nanti kita udah ketemu y-nya. Nih, y hasilnya. Jadi ditulis 10 dikali 2 sama dengan 12. Nah, ini dikalikan. Jadi 16-nya tulis dikurang 10 kali 2 berapa? 20 sama dengan 12. 16-nya tulis ini pindahin ruas. Yang tadinya negatif dipindahin ruas akan menjadi positif. Jadi 12 ditambah dengan 20 berapa? 32. Nah, ini ya dipindahin ruas ke sini. Karena kita mencari yang X, nilai X. Berarti 32 dibagi dengan 16. Maka hasil X-nya adalah 2. Maka hasil akhirnya, salah. Maka hasil akhirnya X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2. Gitu ya. Ini 2 ini. Nah, gitu hasil akhirnya. Sekarang kita lanjut. Nih, ada soal gabungkan suku-suku sejenis dari 4x kuadrat ditambah 5xy dikurang 2x kuadrat ditambah 3xy dikurang 6x ditambah 9y dikurang 4x ditambah 7y. Beh, mantep ya. Nih, soalnya. Maka yang pertama kali kita lakukan adalah menggabungkan yang sama-sama variabel. Ini ada yang kuadrat, ini ada yang 2 variabel, tuh ini ada yang 1 variabel. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah yang variabel tersebut yang punya kuadrat. Jadi yang pertama kali itu adalah yang ini, suku X kuadrat. Yang mana aja sih suku X kuadrat? Jadi ada 4 nih. Ada 4 sama ada min 2. Maka ditulis. Jadi 4x kuadrat dikurang 2x kuadrat. 4 dikurang 2 berapa? 2. Jadi hasilnya 2x kuadrat. Nah, yang mudah kita coret aja nih. Nih, ya kan? Sekarang tinggal yang
variabel yang punya 2 sama satu variabel. Nah, yang kita tulis duluan itu yang 2 variabel nih, kayak gini. Ini 2 variabel. Nih, suku XY sama dengan yang mana aja sih suku XY? Ada 5 nih, sama ada 3. Maka ditulis 5XY ditambah 3XY sama dengan 5 tambah 3 berapa? 8. 8XY. Nah, ini kan udah, maka kita coret aja. Berarti tinggal ini satu variabel, ini satu variabel, ini satu variabel, ini satu variabel. Ini kan ada X, ada Y, ya kan? Yang mana sih mau kita lakuin duluan? Maka yang kita lakuin duluan adalah yang X, baru yang Y. Nah, ditulis suku X sama dengan yang mana aja sih yang X? Ada 6 sama ada min 4. Min 6 X dikurang 4X. Min 6 dikurang 4 berapa? Min 10 X. Ini kan udah, berarti kita coret lagi. Nah, tinggal sisa ini sama ini. Maka kita tulis saja langsung. Suku Y sama dengan, ada apa aja suku Y? Ada 9 sama ada 7. Maka 9Y ditambah 7Y sama dengan 16. Coret, coret. Dah toh. Jadi, ketemu hasilnya ini. Tapi kan ini masih dalam seperti ini. Maka, ini semua kita gabungkan menjadi satu. Tapi, yang ditulis duluan itu yang kuadrat dulu ya. Yang kuadrat, baru yang dua variabel. Habis itu kalau tinggal sisa satu variabel, maka yang ditulis duluan yang X, baru yang Y. Berarti berapa? 2X, nih. 2X kuadrat ditambah 8XY dikurang 10X ditambah 16. Oke, sekarang mari kita latihan soal. Nih, soalnya adalah berikut. Yang pertama, hasil dari 2X ditambah 3 kurang dari 3X ditambah 5. Ini tadi yang udah kita bahas. Terus ada gabungkan suku-suku sejenis dari 2X kuadrat ditambah 2X dikurang 3Y ditambah 4X kuadrat dikurang 3X ditambah 2Y. Ini yang tadi barusan banget kita bahas. Yang nomor 3 itu ada persamaan linear dari 3X ditambah 4Y sama dengan 10 sama 2X dikurang Y sama dengan 3. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.